Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis modifikasi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik terpadu yang diambil dari SD Kanisius Kalasan, kelas 2, semester 1, tema 4, Hidup Bersih dan Sehat, subtema 1, Hidup Bersih dan Sehat di Rumah, pembelajaran 1. Pada RPP sebelumnya, bagian identitas belum terdapat keterangan muatan mata pelajaran. Setelah dimodifikasi, bagian identitas sudah terdapat muatan mata pelajarannya, yakni ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Walaupun muatan mata pelajaran sudah ada pada bagian kompetensi dasar, namun apabila dalam bagian identitas diberikan keterangan muatannya, maka guru tidak perlu membaca keseluruhan RPP untuk mengetahui muatan mata pelajaran apa saja yang terdapat dalam RPP tersebut. Dapat dilihat perbedaannya, yaitu sebelum RPP dimodifikasi dan setelah dimodifikasi. Pada garis merah terdapat muatan mata pelajarannya, sedangkan pada RPP sebelumnya belum terdapat muatan mata pelajarannya. Selanjutnya, pada RPP sebelumnya, bagian tujuan pembelajaran belum sesuai A, B, C, D, dan belum ada KKO-nya atau taksonomi belumnya. Sedangkan setelah dimodifikasi, bagian tujuan pembelajaran sudah mencakup A, B, C, D, dan terdapat KKO serta HOTS-nya yang telah disesuaikan dengan indikator dan karakteristik peserta didik. Dapat dilihat perbedaannya sebelum RPP dimodifikasi dan sesudah. Sebelum, yaitu tujuannya masih tetap sama 7, namun belum terdapat KKO-nya. Setelah dimodifikasi terdapat KKO-nya, yaitu ada C1, C1-nya ada 3, C2-nya 1, C3-nya 3, C4-nya ada 2. Kemudian modifikasi dilakukan pada bagian kegiatan penutup. Pada RPP sebelumnya, belum terdapat evaluasi, hanya terdapat kegiatan refleksi saja. Padahal kegiatan evaluasi sangat penting dalam proses kegiatan pembelajaran. Sehingga pada kegiatan penutup setelah kegiatan refleksi ditambahkan kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi juga ditambahkan setelah bagian penilaian. Pada RPP sebelumnya, setelah bagian penilaian dan lampiran belum terdapat evaluasi. Kegiatan evaluasi berupa tes yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Dapat dilihat yaitu sebelum RPP dimodifikasi kegiatan penutup terdapat 5 kegiatan. Setelah dimodifikasi yaitu kegiatan penutup menjadi 6 kegiatan. Dapat dilihat pada nomor 3 yang bergaris merah, yaitu guru melakukan penilaian dengan memberikan soal evaluasi kepada siswa. Setelah bagian penilaian, yaitu juga ada evaluasi pembelajaran. Setelah perangkat pembelajaran dimodifikasi yang bergaris merah, yaitu ada evaluasi pembelajaran soal pilihan ganda dan esai. Diberikannya penambahan kegiatan evaluasi karena evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya perangkat pembelajaran dan tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Walaupun sudah ada kegiatan refleksi, namun kegiatan evaluasi dengan refleksi berbeda. Kemudian ada penambahan kegiatan pengayaan dan remedial, yaitu dapat dilihat pengayaan ada 3, yaitu siswa diminta menyanyikan lagu lain sesuai dengan panjang pendek nada pada lagu. Kedua, menugaskan siswa mengamati ciri-ciri rumah bersih dan sehat yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Ketiga, mengamati benda-benda berbentuk bangun datar
yang lain di rumah, kemudian menentukan ruas garisnya dengan tepat. Kemudian kegiatan remedial yaitu guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan individual dan memberikan tugas tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Walaupun dalam RPP sudah terdapat refleksi dan diberi tambahan evaluasi, namun kegiatan pengayaan dan remedial juga termasuk komponen yang penting dalam suatu perangkat pembelajaran, karena dengan adanya kegiatan remedial dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan menguasai kompetensi atau materi yang telah ditentukan agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Sedangkan kegiatan pengayaan diberikan kepada siswa yang tergolong cepat agar dapat mengembangkan potensinya secara maksimal sesuai dengan karakteristik siswa kelas 2, di mana ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar dan ada beberapa siswa yang cepat dalam menangkap pembelajaran. Lalu pada lampiran gambar, karena RPP yang saya gunakan sebagai bahan analisis dan modifikasi tidak dalam bentuk file namun buku, dan lampiran gambarnya kurang jelas, maka pada perbaikan RPP saya beri gambar yang lebih jelas dan berwarna, sesuai dengan karakteristik siswa kelas 2, yaitu tertarik dengan gambar yang berwarna. Dapat dilihat lampiran gambarnya sebelum RPP dimodifikasi. Gambarnya buram dan tidak jelas, ada alat membersihkan rumah lap dan keset. Setelah dimodifikasi, yaitu gambarnya berwarna dan terlihat jelas. Ada gambar alat membersihkan rumah lap dan keset. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.